Assalamualaikum teman-teman dan sobat petualang. Di sore hari ini yang cukup cerah, kita berada di Desa Maitan, tepatnya di Kecamatan Tambak Romo, masih di Kabupaten Pati. Di mana di sini kita akan menunjukkan yakni terdapat ada sendang yang terbilang cukup keramat, di mana daerah kawasan nilai konservasi tinggi yakni Sendang Blekuduk, yang dimana teman-teman di sini bisa melihatnya. Situs budaya Sendang Blekuduk ini berada di area pegunungan, tepatnya masih di kawasan Kecamatan Tambak Romo, yang dimana di depan sana nanti kita akan tunjukkan yakni Sendang Blekuduk yang terbilang keramat, yang diceritakan oleh warga dan juga dari teman kita yang ada di area sekitar sini. Kalau dari arah barat menuju ke Desa Maitan dari jalan raya itu masuk ke arah kiri teman-teman. Jarak lokasinya sekitar kurang lebih sekitar 2-3 kilometeran dari jalan raya. Dan di depan kita ini kita akan tunjukkan lebih dekat lagi yakni Sendang Blekuduk, yang dimana saat ini itu cuacanya cukup lumayan panas atau musim kemarau yang cukup panjang. Jadi di Sendang Blekuduk ini itu mengering teman-teman. Biasanya di area Sendang ini itu airnya banyak. Jadi pas waktu kita kesini di musim kemarau yang cukup panjang itu mengering. Dan untuk hal-hal cerita yang berupa misteri atau yang terbilang cukup keramat, diceritakan bahwa pada suatu ketika di sini ada orang yang mengambil salah satu dedaunan, tepatnya adalah pohon nangka yang berada di kawasan Sendang Blekuduk ini. Ketika waktu diambil dan diberi makan oleh orang tersebut, dalam artian diberi makan pada hewan ternaknya mengalami jatuh sakit. Jadi tempat-tempat seperti ini, tempat yang angker atau wingit, seyogyanya kita menjaga adab di tempat-tempat yang terbilang cukup keramat. Karena kita tidak tahu secara pasti hal-hal yang di luar kemampuan kita, ataupun hal-hal yang tidak kasat mata, yang tidak terlihat di area sekitaran tempat-tempat keramat. Dari teman kita menyebutkan bahwa di sini itu terdapat ada sendang lagi. Namun di sini kita tidak mendapati orang ataupun para petani yang biasanya itu ada di area sekitaran sini, karena waktunya yang kesorean sekitar pukul jam 4:30-an dan suasananya masih cerah. Jadi di sini kita lanjutkan untuk mengelilingi sekitar, dan nantinya terdapat ada beberapa bebatuan karang yang di sebelah depan sana, yang dimana jaraknya dari sendang ini itu sekitaran mungkin kurang lebih hampir 600 meteran. Jadi pas waktu kita kesini sendangnya lagi surut karena musim kemarau. Sebenarnya kita ingin mencari sendang yang satunya lagi, namun tidak ada yang kita tanyai di sini karena teman-teman bisa melihat matahari sudah hampir tenggelam. Jadi kita putuskan di depannya, yakni yang jaraknya tadi kurang lebih sekitar setengah kilo, di salah satu pegunungan yang terdapat banyak sekali bebatuan karang. Dan di sini teman-teman kita perlihatkan, jadi ada beberapa temuan atau istilahnya itu bebatuan yang cukup unik di depan kita ini, yang dimana salah satunya adalah bebatuan yang hitam legam tepat di depan kita ini. Jadi batu, benar-benar batu, dan sama kerasnya, namun memiliki tingkat kepadatan yang lebih. Dan di sini pula terdapat banyak sekali bebatuan karang. Apakah dahulunya di sini itu lautan? Kita masih belum tahu atau yakin. Jadi teman-teman, kita akan tunjukkan sekali lagi, di sini terdapat ada bebatuan yang cukup unik yang membentuk seperti sisik ikan, dan mungkin ini bisa dijadikan salah satu dekorasi untuk rumah atau yang lainnya.
Untuk bebatuan karang yang paling banyak itu berada di depan area Sendang Blekuduk yang jarak tempuhnya itu sekitaran yang sudah kita sampaikan, kurang lebih sekitaran setengah jaman atau 15 menit ketika jalan kaki karena kita harus naik ke gunung. Dan di sini teman-teman kita menemukan yakni dimungkinkan adalah gagang pusaka wesi yang zaman dahulu sudah berkarat namun masih tetap utuh. Jadi ini adalah salah satu temuan yang ada di sini. Dan pastinya teman-teman bisa melihat sendiri dari sini menuju ke atas itu bebatuan karangnya sangat banyak dan beda dengan area pegunungan di sebelah-sebelahnya. Jadi bebatuan karang di sini lumayan cukup banyak dan nantinya kita akan mengelilingi atau menyusuri di area sekitar dan bagaimana situasinya atau ada sesuatukah di daerah sini selain Sendang Blekuduk. Jadi kita harus menyusuri setapak demi setapak di area pegunungan yang batu karangnya lumayan cukup banyak ini. Setelah 15 menitan kita menyusuri area pegunungan yang banyak batu karangnya ini, tepatnya di sebelah arah timur, di sebelah pepohonan tersebut. Jadi di sini kita menemukan ada pecahan batu bata yang sangat banyak sekali. Apakah di sini dimungkinkan dahulunya terdapat ada jejak peninggalan atau yang lainnya? Jadi kita masih belum yakin karena minimnya informasi ataupun orang yang kita tanyai di sini. Dan di sini pula teman kita mendapatkan batu kecil yang bulat yang bermotif. Jadi batu ini didapatkan oleh teman kita di area sekitar sini. Jadi bentuknya itu padat dan kehitaman. Untuk arah atau area kulitnya yang kecoklatan karena di sini terpendam dengan tanah pegunungan yang berwarna coklat. Jadi teman-teman bisa melihat hamparan pegunungan yang ada di sini dan tentunya pula kalau kita jeli itu pasti menemukan sesuatu atau batu-batu atau benda yang unik di area sekitaran sini. Selain itu pula kita mendapatkan ada batu yang jenis karangnya sama seperti yang ada di pantai atau di laut. Jadi teman-teman ini adalah asli yang kita dapatkan di sini. Jadi kemungkinan besar di pegunungan ini dahulunya itu adalah lautan atau mungkin selat. Jadi kita tidak tahu secara pasti dan apa yang dikatakan oleh beberapa teman kita bahwa di area pegunungan Kendeng yang bagian timur selatan itu dahulunya adalah lautan. Jadi banyak sekali juga yang kita dapatkan beberapa yakni fosil keong ataupun fosil kerang yang sudah membatu di video-video sebelumnya. Jadi apabila teman-teman mungkin lebih tahu atau lebih paham, bisa berbagi di kolom komentar dengan kita. Dan tentunya pula di sini ada beberapa tanaman yang kita juga masih belum yakin atau belum tahu apakah ini jenis tanaman herbal atau yang lainnya. Jadi tumbuhnya itu di bebatuan karang. Jadi ini adalah tanaman yang mungkin cukup langka pula yang kita temui di sini. Dan mungkin setelah ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan karena waktu sudah mendekati maghrib. Dan di sini kita akan tampilkan pula beberapa temuan kita. Jadi cuma satu, teman-teman, yang kecil itu, dan yang agak panjang ini adalah didapatkan dari pegunungan yang lain. Jadi demikian apa yang dapat kita sampaikan petualangan ini, semoga bermanfaat. Jika ada penyampaian yang keliru atau yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti petualangan kami. Tunggu petualangan kami di tempat-tempat yang menarik lainnya.